Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, bisa berjumpa dengan saya Syarifatus Safiyah. Kali ini kita akan belajar GADE 3.7 tentang rasio trigonometri yang akan saya bahas lebih detail lagi tentang ukuran sudut dan konsep dasar sudut. Jangan lupa subscribe channel saya, tombolnya ada di bawah, dan jangan lupa klik bunyi loncengnya supaya dapat materi terbaru dari saya. Kemudian di sebelah kanan atas ada link playlist supaya kalian bisa belajar bab rasio trigonometri mulai dari awal sampai akhir. Dalam penjelasan saya nantinya ada materi dan contoh soal, maka saya minta tolong kepada kalian, pahamilah materi dan contoh soal yang ada. Jika kalian kesulitan memahami, maka bisa tulis pertanyaannya dalam kolom komentar. Ingat, keberhasilan proses pembelajaran pada video ini tergantung kesungguhan kalian untuk memahami penjelasan dan berlatih secara mandiri. Baik, langsung saja kita ke peta konsep dari rasio trigonometri, yakni yang diawali dengan segitiga siku-siku terbagi menjadi 3, masalah ontentik, konsep dasar sudut, dan perbandingan sisi-sisi dalam segitiga, di mana dipecah lagi menjadi 6 bagian, yakni sin alfa, cos alfa, tan alfa, sekan alfa, kosekan alfa, kotangan alfa. Dan poin-poin 6 inilah nantinya kita belajar sampai akhir pertemuan kita dari trigonometri. Nah, sebelum kita belajar tentang kosin alfa, cos alfa, tan alfa, maka kita harus tahu dulu konsep dasar dari sudut. Bagaimana sih konsep dasar sudut itu? Di sini ada sebuah gambar di mana kalian melihat seseorang sedang mengukur jalan yang akan diperbaiki dan atau bisa juga mengukur ketinggian sebuah gedung. Contoh lain, bagaimana seseorang nahkoda kapal memperkirakan jarak antara kapal dengan pelabuhan atau pantai dengan kapal lain sehingga kapalnya itu tidak bertabrakan. Terus ada contoh lain lagi di dalam penerapan trigonometri. Bagaimanakah seseorang ahli kelautan mengukur kedalaman samudra, kemudian ketinggian ombak, atau seseorang astronom mengukur jarak bintang. Mungkin di video sebelumnya sudah saya kasih banyak contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari bahwa kita untuk belajar matematika yang berkaitan dengan trigonometri itu sangat erat sekali dengan kehidupan sehari-hari. Jadi yang cita-citanya astronot, kemudian dan sebagainya, mungkin harus diperdalam lagi tentang trigonometri. Secara sederhana, menggunakan trigonometri itu berarti melakukan perhitungan yang berkaitan dengan sudut. Trigonometri sering digunakan oleh surveyor, astronot, ilmuwan, dan lainnya. Dan itu mungkin kalian yang cita-citanya jadi surveyor, astronot, ilmuwan wajib harus belajar trigonometri ini. Bahkan juga digunakan sebagai kegiatan investigasi atau mengukur ketinggian sebuah pesawat. Nah, penjelasannya selanjutnya yakni ukuran sudut. Di sini ada 2. Ukuran sudut itu ada 2, bisa ukuran sudut dari derajat atau sudut dari radian. Dan di sini ada gambar 4 lingkaran, tetapi lingkarannya berbeda-beda. Yang mana kalian pasti masih ingat kan belajar waktu SMP bahwa besaran sudut dalam satu putaran adalah 360 derajat atau 1 derajat yang didefinisikan sebagai sudut yang dibentuk 1/30 putaran. Satuan derajat ini berasal dari peradaban manusia yang mengaitkan dengan musim yang dipengaruhi oleh putaran bumi terhadap matahari. Dalam satu kali revolusi bumi bisa menyelesaikan dalam
360 hari. Coba kalian cermati pada gambar ini. Di gambar pertama terdapat bukan satu putaran penuh, satu derajat atau 1/30 putaran, atau kita bisa menghitungnya berapa derajat kah kalau 1/30. Maka kita bisa menghitungnya 1/30 putaran itu sama dengan 1/30. Kalau satu kali putaran adalah 360, maka dikalikan 360 derajat sehingga menghasilkan 1 derajat. Berarti ini sebesar 1 derajat. Untuk gambaran kedua, yakni 1/4 putaran, berapa derajatkah? Maka kita hitung 1/4 putaran sama dengan 1/4 dikalikan 360. 360 dibagi 4 sama dengan 90, sehingga kalau 1/4 putaran ini besar sudutnya 90 derajat. Selanjutnya gambar yang ketiga, setengah putaran. 1/2 putaran sama dengan 1/2 dikalikan 360 derajat. 360 dibagi 2 sama dengan 180. Maka setengah putaran itu sudutnya 180 atau disebut dengan sudut lurus. Dan 1/8 putaran, kalau kita pecahkan 1/8 putaran itu berarti sama dengan 1/8 dikalikan 360 derajat, hasilnya 45 derajat. Intinya dari sini untuk mencari derajat adalah putaran pecahan putaran terus dikalikan 360. Nah, kalian sudah dapat mendeskripsikan beberapa satuan putaran yang lainnya. Selain ukuran derajat, kita juga mengenal ukuran radian. Nah, ini namanya 1 radian. Di mana 1 radian atau 1 rad adalah besarnya sudut yang dibentuk oleh 2 buah jari-jari lingkaran, di mana jari-jari OQ dan OP. Untuk mencari radian itu kita bisa menulis rumusnya besar sudut. Di sini kan sudutnya ada di titik O ya. Maka besar sudut POQ itu sama dengan panjangnya busur PQ dibagi jari-jari dikalikan rad. Nah, panjang busur PQ adalah R dibagi R radian. Ini bukan kali ini satuan radian. Maka R dibagi R itu sama dengan 1 radian, sehingga ini nilainya 1 radian. Lalu bagaimanakah hubungan suatu derajat dengan satuan radian? Adalah bahwa 1 putaran penuh itu sama dengan 2 pi radian. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita bisa menghubungkan secara aljabar antara derajat dengan radian. Misalkan nih, tadi 1/4 putaran. 1/4 putaran itu kan tadi sama dengan 1/4 dikalikan 360, di mana hasilnya adalah 90 derajat. Nah, dari 90 derajat ini, maka kita bisa menghitungnya 90 dikalikan pi/180 rad. Nah, 90 dibagi 180 adalah 1/2 pi rad.
Artinya 1/4 putaran itu sama dengan setengah pi radian. Lagi, misalkan ada 1/3 putaran. 1/3 putaran, berarti kan kalau di dalam sudut derajat 1/3 dikalikan 360. 360 bagi 3 sama dengan 120 derajat. Tetapi kalau di radian berarti 120 derajat itu sama dengan 120 dikali pi per 180 rad. Dimana 120 dibagi 180 pecahnya 2/3 pi rad. Sehingga disimpulkan 1/3 putaran kalau di dalam derajat 120 derajat, tetapi kalau diubah ke radian adalah 2/3 pi radian. Contoh lagi, misalkan di sini ada 1/2 putaran. 1/2 putaran berarti sama dengan, kalau kita ubah ke derajat, 1/2 dikalikan 360. Berarti 360 bagi 2, 180 derajat. Tetapi kalau di dalam bentuk radian, maka 180 derajat itu sama dengan 180 dikali pi per 180 rad. Maka hasilnya adalah pi radian. Setengah putaran itu sama dengan pi radian. Intinya kalau mencari radian kita harus cari dulu sudut derajatnya, baru kita bisa mencari sudut dari satuan radian. Oke, mungkin saya kasih contoh 4. Ini 1, 2, 3, 4 4 ya. Misalkan nih nggak pecahan, misalkan satuan aja, 4 putaran. 4 putaran kan sama aja 4 dikalikan 360 derajat, maka hasilnya adalah 1440 derajat. Nah, kalau kita ubah ke radian, maka 1440 derajat itu sama dengan 1440 dikali pi per 180 rad. Maka hasilnya adalah 8 pi radian. Jadi kalau 4 putaran dalam bentuk derajat itu sebesar 1440, tetapi kalau di dalam bentuk radian itu sama dengan 8 pi radian. Untuk lebih memahami masalah hubungan antara derajat dengan radian, maka kita bisa mengerjakan soal 1.1, di mana di sini ada 4 soal, disuruh menyelesaikan soal-soal ukuran sudut pada berikut. Yang nomor 1, 1/4 radian itu berapa putaran dan berapa derajat. Nah, di sini perlu dicatat ya, kalau konversi X ke ini konversi X ke derajat konversi X derajat ke radian itu dengan mengkalikan X dikalikan pi 1/80 derajat. Namun kalau kita menghitung konversi X dibalik ya, konversi X radian ke derajat, maka kita bisa mengkonversikan atau mengkalikan X dikalikan 180 per pi. Nah, ini perlu dicatat dua hal, karena ini nanti penting untuk kita menghitung besaran dari derajat, besaran dari radian, dan banyaknya putaran. Nah, nomor 1 di sini 1/4 pi rad. Nah, mungkin saya ambil ke derajatnya dulu. Saya hitung derajatnya berapa sih 1/4 radian ke derajat, maka kita bisa menggunakan konversi yang kedua ini ya, konversi X radian ke derajat, maka menggunakan
X dikalikan 180 derajat per Pi. Maka kita tulis nomor 1, 1/4 Pi rad sama dengan X-nya berapa? X-nya adalah 1/4 Pi dikalikan 180 per Pi. Oke, Pi-nya sudah habis. Pi bagi Pi adalah 1, sehingga 180 dibagi 4 itu sama dengan 45 derajat. Maka kita bisa mengisi 45 derajat. Kemudian berapakah putaran? Maka kalau kita mencari X putarannya, tinggal membagi aja. Kalau satu putaran penuh kan 360. Nah, ini kan hanya sudut 45 derajat, maka langsung aja kita bagi 45 derajat dibagi 360, di mana nilainya 1. 45 bagi 5 1, 360 bagi 45 adalah 8. Maka nilainya adalah 1/8 putaran. Lagi untuk yang nomor 2. Nomor 2 di sini sudah diketahui putarannya 1/10 putaran. Maka berapakah derajatnya? Mungkin saya hitung derajat dulu. Berapakah derajatnya? Jadi kita bisa menghitung 1/10 dikalikan 360 derajat, maka hasilnya 36 derajat. Habis kan? Nah, terus ini diisi 36. Berapakah radiannya? Maka kita menggunakan derajat. 36 derajat itu sama dengan 36 dikalikan Pi per 180 radian. Maka kita langsung bagi saja. 36 kali 36 1, 180 dibagi 36 5, jadi 1/5 Pi radian. Maka kita bisa menghasilkan 1/10 putaran itu sama dengan 1/5 Pi radian atau 36 derajat. Oke, untuk yang nomor 3 di mana soalnya 135 derajat berapa radian dan berapa putaran. Nah, untuk menjawabnya maka kita pakai konversi yang satu, di mana konversi X derajat ke radian rumusnya X dikalikan Pi per 180. Oke, saya jawab di sini. Untuk yang nomor 3, 135 derajat berarti 135 dikalikan Pi per 180 derajat. Maka kita bisa menyederhanakannya menjadi 3/4 Pi radian. Nah, dari sini kita bisa mengisi 3/4 Pi radian. Nah, berapakah? Oh, maaf, nomor 3 ya. Nomor 3, 3/4 Pi radian. Nah, berapakah putarannya? Kita sudah memperoleh nilai 3/4 Pi rad. Kalau kita ubah ke putaran, maka kita bisa mengkalikan setengah putaran, karena 1 radian itu kan nilainya 180, atau bisa diubah ke pecahan 1/2 putaran. Maka akan menghasilkan 3/8 putaran. Sehingga untuk nomor 8, berapakah putaran? Yakni 3/8. Kemudian nomor 4, berapakah radian sudut yang dibentuk jarum jam pada pukul 11? Sudut yang terbentuk pada pukul 11 menunjukkan derajat sebesar 30 derajat, sehingga kita bisa menghitungnya 30 dikalikan Pi per 180 radian. Maka
Kalau kita sederhanakan menjadi 1/6 pi radian. Nah, maka untuk nomor 4 hasilnya adalah 1/6 pi radian. Cukup sekian dari saya untuk permasalahan tentang ukuran sudut, radian, dan derajat. Apabila kalian belum paham mengenai materi ini, bisa tulis komentar di bawah, sebut nama dan nomor absen dan kelasnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.